Bab 1132 Keberhasilan dan Kegagalan. Maka dari itu, Yang Chen dan banyak murid Sekte Wilayah Utara berkumpul untuk membahas rencana mereka untuk menyusup dan menyergap musuh dari belakang. Yang lain mulai membuat persiapan untuk bertahan dan menyerang, dan seluruh medan perang manusia langsung menjadi ramai. Namun, para tokoh teratas masih sangat berhati-hati. Mereka merahasiakan semua informasi dan hanya memberi perintah kepada bawahan mereka, membiarkan semua orang dalam kegelapan. Tentu saja, ini juga karena kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya pengkhianat di dalam barisan mereka. Kunci kemenangan dalam pertempuran ini adalah tim penyergap yang dipimpin Yang Chen dari Sekte Wilayah Utara. Sehari kemudian, tim penyergap telah mencapai wilayah perbatasan manusia dan berangkat menuju wilayah perbatasan klan Iblis Larangan, setelah menyelesaikan sekitar 50 hingga 60% perjalanan. Tuan Muda Yang, kudengar ada banyak bencana surgawi dan bencana bumi di daerah ini yang bahkan dapat mengancam prajurit alam bela diri bumi. Benarkah itu? Su Yao, yang sekarang memimpin banyak murid Sekte Wilayah Utara, mengikuti Yang Chen dari belakang dan bertanya. Dia tidak terlalu peduli, tetapi sebagai murid tertua Sekte Teritori Utara, dia bertanggung jawab atas keselamatan rekan-rekan muridnya. Mendengar perkataan Su Yao, Yang Chen dengan ramah menjawab, daerah ini memang sering terjadi bencana surgawi dan bencana bumi. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi bencana surgawi dan bencana bumi itu? Tuan Muda Yang, kita harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Su Yao mengerutkan kening. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, Nona Su, jangan khawatir. Saya sering bepergian ke daerah ini dan tahu banyak tentang bencana surgawi itu. Tidak perlu khawatir. Dia sungguh berharap gelombang malapetaka surgawi dan malapetaka bumi lainnya akan datang, sehingga dia dapat menggunakan labu bintang 9 untuk menyerap kekuatannya dan membantunya. Su Yao tidak tahu dari mana Yang Chen mendapatkan kepercayaannya, tetapi karena sektenya bersedia mengikutinya, dia mempercayainya tanpa syarat dan mengikutinya dengan saksama. Yang Chen ingin menghadapi beberapa bencana surgawi dari lubuk hatinya, tetapi sayangnya, hal-hal baik tidak pernah datang dengan mudah. Ketika dia ingin menghadapinya, mereka tampaknya telah menumbuhkan mata dan tidak mau muncul. Hal ini membuat Yang Chen cukup gelisah, tetapi dia juga memahami prinsip untuk tidak terlalu serakah. Dia tidak dengan sengaja mencoba mendapatkan bantuan dari bencana surgawi dan malah memimpin orang-orang dari Sekte Wilayah Utara langsung ke daerah perbatasan klan Iblis Terlarang. Ketika mereka tiba di daerah perbatasan, Iblis Larangan di bawah komandonya muncul secara bersamaan. Saat itu, sudah 2 hari. Menguasai. Semua setan larangan itu menyambutnya dengan hormat. Apa ini? Su Yao dan yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya, tetapi mereka tetap terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka adalah para pelayan iblis terlarang yang aku perbudak menggunakan pembatasan perbudakan di klan iblis terlarang. Yang Chen menjelaskan. Mata Su Yao sedikit membelalak. Dia telah menanyakan kabar sejak dia tiba dan tahu bahwa kebanyakan manusia takut pada klan iblis terlarang seperti mereka takut pada harimau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen tidak hanya tidak takut pada mereka, tetapi bahkan akan memiliki beberapa dari mereka sebagai pelayan di bawah komandonya. Dengan para pelayan ini, kita akan jauh lebih aman di wilayah perbatasan ini, kata Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Jadi apa selanjutnya? Tanya Wei Zeng. Dia kagum dengan kemampuan Su Yao, dan karena Yang Chen mampu mengalahkannya, dia pun sangat menghormatinya. Yang Chen melanjutkan, semuanya sudah siap, yang kurang hanyalah kesempatan. Sekarang kita hanya perlu melihat apakah klan iblis terlarang bersedia menyerang. Di permukaan, tampaknya tidak ada perbedaan antara klan iblis terlarang yang melancarkan serangan dan mereka yang menyerang klan iblis terlarang. Namun, hanya Yang Chen yang tahu perbedaan antara kedua konsep tersebut. Jika mereka memulai serangan terhadap klan iblis terlarang, maka klan iblis terlarang akan berada di pihak yang bertahan. Iblis terlarang tidak akan mengerahkan seluruh pasukan mereka dan tentu akan memilih untuk bertahan dengan tertib. Namun, jika klan iblis terlarang memilih untuk menyerang, mereka pasti akan mengerahkan seluruh pasukannya agar menang, karena mereka tidak akan tahu bahwa pasukan Yang Chen telah melintasi wilayah perbatasan dan memperbudak semua iblis terlarang di sana. Yang Chen menunggu dalam diam. Jika klan iblis terlarang tidak menyerang malam ini,
mereka harus mengambil risiko dan melancarkan serangan mereka sendiri. Apapun hasilnya, semuanya akan diputuskan oleh langkah ini. Tunggu sebentar. Yang Chen memberi perintah. Setelah mendengar ini, orang-orang dari Sekte Wilayah Utara menetap sementara di daerah itu. Karena Yang Chen telah memperbudak para iblis terlarang ini, mereka dapat menerima berita dari dunia luar kapan saja dan bersembunyi terlebih dahulu jika situasinya berubah. Begitu saja, mereka menunggu hingga malam tiba, namun klan iblis terlarang masih belum bergerak. Mungkinkah spekulasiku salah dan klan iblis terlarang tidak berniat melancarkan serangan? Yang Chen bertanya-tanya. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda pertempuran di kejauhan. Jika tetap seperti ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi rencananya. Hah! Lihat! Tiba-tiba, beberapa murid Sekte Wilayah Utara menunjuk ke kejauhan, ada api dan asap di sana, sepertinya pertempuran telah dimulai. Hahaha, pertempuran telah dimulai? Saudara Yang, kamu benar-benar memiliki kemampuan ilahi untuk memprediksi berbagai hal. Seperti yang diharapkan, klan iblis terlarang telah mulai menyerang. Kamu bahkan sudah menebaknya. Yang Chen terkekeh dalam hati, tahu bahwa ia telah membuat taruhan yang tepat. Karena pertempuran telah pecah, itu berarti klan iblis terlarang memang telah menyerang. Ia berkata perlahan, kalau begitu, kita sekarang dapat menyerang dari belakang. Semua orang harus mengingat kata-kata yang kukatakan kepadamu di jalan. Kau tidak memiliki pengalaman dalam melawan iblis terlarang. Berhati-hatilah dan usahakan untuk memotong tanduk ganda mereka saat melawan mereka. Murid-murid Sekte Teritori Utara ini tampaknya tidak menghiraukan kata-katanya dan jelas agak arogan. Hal ini membuat Yang Chen tidak berdaya. Anggota elit Sekte Northern Territory memang terampil, tetapi memiliki kelemahan karena bersikap sombong dan meremehkan kekuatan klan iblis terlarang. Bagaimana mereka bisa tahu seberapa kuat klan iblis terlarang sebenarnya? Baiklah, tidak ada waktu untuk membuat mereka mengerti sekarang. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dengan tegas, minggir. Mendengar perintahnya, semua murid Sekte Wilayah Utara melompat kegirangan. Mereka ingin melihat sendiri kehebatan klan iblis terlarang dan membunuh beberapa dari mereka untuk memamerkan kemampuan mereka dan mendapatkan pahala. Di bawah kepemimpinan Yang Chen, sejumlah besar pengikut Sekte Wilayah Utara langsung menuju bagian belakang medan perang klan iblis terlarang. Seperti yang diharapkan Yang Chen, sebagian besar anggota klan iblis terlarang telah dilucuti dari wilayah perbatasan. Dengan hanya beberapa pasukan patroli yang tersisa, tim penyergap yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan orang, tidak kesulitan untuk mengalahkan mereka. Bunuh! Teriak Yang Chen. Mendengar perintah itu, para pengikut Sekte Teritori Utara langsung bertindak, mengepung dan membunuh para iblis terlarang yang tersisa. Tanpa kehadiran tokoh-tokoh berpangkat tinggi, barisan belakang klan iblis terlarang benar-benar lengah oleh penyergapan Yang Chen, dan mereka tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Dalam sekejap, bagian belakang klan iblis terlarang terbakar, sementara Yang Chen dan tim penyergapnya melangkah melintasi wilayah perbatasan klan iblis terlarang, langsung menuju medan perang klan iblis terlarang. Bab 1133 Mari kita lihat siapa yang menyelesaikannya pertama. Yang Chen harus mengakui, para pengikut Sekte Utara memang jauh lebih kuat daripada rata-rata petarung alam bela diri bumi, terutama mereka yang berperingkat lebih tinggi. Mereka memiliki alasan yang bagus untuk kesombongan mereka. Bahkan Wei Zheng dan Lin Hao yang peringkatnya lebih tinggi, dapat dengan mudah menghadapi iblis kekuatan raksasa sendirian. Justru karena inilah mereka sepenuhnya mengabaikan kata-kata Yang Chen dan tidak menganggap serius klan terlarang iblis. Saat Lin Hao berhadapan dengan dua iblis kekuatan raksasa sendirian selama penyerbuan klan iblis terlarang, dia melambaikan tangan ke arah rekan-rekannya, serahkan saja padaku, aku akan menghadapi dua iblis kekuatan raksasa ini sendiri. Beberapa murid Sekte Utara, yang telah merasakan kemenangan, jelas tidak menganggap serius iblis kekuatan raksasa. Mendengar kata-kata Lin Hao, mereka tertawa dan berkata, kita akan menunggu di sini dan menyaksikan Lin Hao mengalahkan kedua iblis kekuatan raksasa ini. Sambil tersenyum di sudut mulutnya, Lin Hao melepaskan tinju bayangan serigala ke arah dua setan kekuatan raksasa. Bayangan serigala menyerbu ke arah dua iblis kekuatan raksasa, yang langsung meraung marah, geram. Kedua iblis kekuatan raksasa itu merupakan iblis alam bela diri surgawi setengah langkah, lawan yang tangguh.
Salah satu iblis kekuatan raksasa melangkah maju untuk menyerang, tinjunya menghantam dengan kekuatan besar, menyebabkan badai menerjangnya. Iblis kekuatan raksasa lainnya menyerang dari samping. Lin Hao, yang terhanyut dalam panasnya pertempuran, tidak berpikir terlalu banyak. Saat ia menghadapi serangan Giant Power Demon, Wolf Shadow Fist miliknya melesat, menahan pukulan tersebut dan bahkan berhasil menang. Namun, kelemahannya terletak pada saat berhadapan dengan Giant Power Demon kedua. Dua Giant Power Demon tidak semudah 1+1. Lin Hao dapat dengan mudah mengalahkan satu iblis kekuatan raksasa, tetapi menghadapi dua iblis kekuatan raksasa lainnya adalah cerita yang berbeda. Iblis kekuatan raksasa kedua memanfaatkan kesempatan ketika iblis kekuatan raksasa pertama goyah dan melancarkan serangan dari samping. Lin Hao yang masih percaya diri dengan keberhasilannya, segera melancarkan serangkaian pukulan dahsyat, lapisan bayangan serigala lainnya bersiap menghadapi iblis kekuatan raksasa kedua. Namun, pada saat itu, iblis kekuatan raksasa pertama mengambil kesempatan untuk mengatur napas, melompat dan langsung menuju Lin Hao. Saat itulah Lin Hao menyadari bahaya yang dihadapinya. Tidak bagus. Aku telah meremehkan kemampuan iblis kekuatan raksasa, Lin Hao menyadari. Para iblis kekuatan raksasa sangatlah cepat, dan ketika keduanya bekerja sama, serangan mereka sangatlah brutal dan sulit untuk dilawan. Sekarang, karena Lin Hao telah memutuskan untuk menghadapi iblis kekuatan raksasa kedua, iblis kekuatan raksasa pertama telah menemukan kesempatan untuk menyerang. Jika dia mengalihkan fokusnya ke iblis kekuatan raksasa pertama, maka iblis kekuatan raksasa kedua akan memiliki kesempatan. Serangannya tidak dapat ditarik kembali, dan saat dia melihat tinju raksasa milik iblis kekuatan raksasa hendak menghantamnya, ketakutan tampak jelas di wajah Lin Hao. "Jangan!" teriak Lin Hao. Pada saat itu, tiba-tiba, serangkaian api emas yang menyilaukan muncul di langit, menghalangi tinju besar iblis kekuatan raksasa. Segera setelah itu, Yang Chen muncul, dengan lembut mendorong Lin Hao ke samping. Kemudian, Yang Chen menghadapi dua setan kekuatan raksasa sendirian. Melihat Lin Hao terselamatkan, Su Yao yang awalnya bersiap membantu pun menghela napas lega. Bagaimanapun juga, Lin Hao adalah murid Sekte Utara dan selalu bersikap hormat padanya. Sambil terengah-engah, tubuh Lin Hao melunak saat dia melihat Yang Chen mengambil tindakan dan berteriak, "Saudara Yang, hati-hati." Tepat saat dia hendak mengulurkan tangannya, dia melihat Yang Chen dengan cepat meraih udara, membungkus satu iblis kekuatan raksasa dengan api suci langit yang membara, lalu melepaskan sejumlah besar api bintang dan api cair pengubah bentuk untuk menelan iblis kekuatan raksasa lainnya. Seketika, guntur dan kilat berderak dan menyambar dengan cepat. Dalam waktu singkat, kedua iblis kekuatan raksasa itu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan hancur menjadi abu di bawah kobaran tiga jenis api. Melihat gerakan Yang Chen, Lin Hao dan banyak murid Sekte Utara terkejut. Pada awal serangan mendadak, mereka tidak melihat Yang Chen bergerak, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya beraksi, mereka menyadari betapa bodohnya berpikir mereka kuat. Lin Hao awalnya mengira bahwa kekuatannya sudah cukup kuat saat menghadapi dua iblis berkekuatan raksasa, tetapi bagaimana dengan Yang Chen? Dia dengan mudah mengalahkan dua iblis berkekuatan raksasa tanpa berkeringat. Alasan apa yang membuatnya bangga? "Kakak Lin, kamu baik-baik saja?" Yang Chen bertanya perlahan. Rasa dingin di hati Lin Hao menghilang begitu saja, dia menarik napas dalam-dalam, "Terima kasih, Saudara Yang, karena telah menyelamatkanku." Pada saat ini, pengepungan telah berakhir, dan Su Yao serta Wei Zeng datang dari arah yang berbeda. Wei Zeng tidak mengatakan apa-apa, Su Yao berkata dengan ekspresi malu, "Kamu berani memamerkan kemampuanmu seperti ini. Awalnya kamu tidak menganggap serius kata-kata Tuan Muda Yang, tetapi sekarang kamu tahu seberapa kuatnya dia. Lin Hao, beraninya kamu melawan dua iblis kekuatan raksasa dengan kemampuan kecilmu. Aku sudah bilang padamu sejak lama untuk tidak mengabaikan kata-kata Tuan Muda Yang, tetapi tidak ada dari kalian yang mendengarkan." Lin Hao dimarahi oleh Su Yao, dia bahkan tidak berani bernapas dan tetap sangat patuh. Murid-murid lainnya juga sangat disiplin, tidak ada yang berani mempertanyakan kata-kata Su Yao. Yang Chen menatap ekspresi marah Su Yao dengan perasaan tidak berdaya. Wajah marah Su Yao cukup menarik. Melihat Lin Hao dan perilaku patuh murid-murid lainnya,
Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menengahi. Baiklah, Saudara Lin, dan yang lainnya, berhati-hatilah di masa depan. Klan Iblis Larangan tidak boleh diremehkan. Kami telah menderita banyak kerugian di medan perang barat. Kami mengerti. Lin Hao menggaruk kepalanya. Setelah kejadian ini, banyak orang mulai memahami kekuatan tempur klan Iblis Larangan dan tidak lagi menganggap mereka sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya. Tim penyerang kejutan dengan mentalitas yang berubah menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Bukannya klan Iblis Larangan tidak menyiapkan pasukan di belakang. Lagi pula, ketika Yang Chen tiba-tiba menyusup ke medan perang terakhir kali, klan Iblis Larangan tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Mereka juga meninggalkan sejumlah pasukan untuk menjaga bagian belakang mereka sendiri. Namun, sayangnya, pasukan ini berhadapan dengan tim dari Sekte Northern Territory yang datang untuk mendukung mereka. Tim ini memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di medan perang. Dan sebagian pasukan yang tersisa tidak dapat menahan begitu banyak pasukan penyerang. Selain itu, di bawah kepemimpinan dua petarung teratas, Yang Chen dan Su Yao, tim tersebut langsung berbaris menuju medan perang klan iblis. Hasilnya, tim mereka tiba di pos pemeriksaan terakhir sebelum medan perang. Pasukan yang menjaga pos pemeriksaan ini jelas jauh lebih banyak jumlahnya daripada pasukan sebelumnya. Begitu kita melewati level ini, kita bisa memasuki medan perang dan benar-benar mengacaukan situasi, meletakkan dasar bagi kemenangan sekte kita. Namun, pos pemeriksaan ini dijaga ketat. Semua orang, bersiaplah untuk pertempuran yang sulit. Yang Chen berkata dengan lembut. Ya, kami mengerti. Di pos pemeriksaan ini, setidaknya ada ratusan iblis larangan, serta banyak dari daerah lain yang telah tiba di sini, bersiap untuk memasuki medan perang. Ada dua iblis larangan yang kinya jauh lebih kuat daripada yang lain. Su Yao melihat ke kejauhan, bergumam. Mereka adalah Raja Iblis. Yang Chen, dengan pengalamannya yang kaya, segera membuat keputusan setelah melihat iblis larangan yang ditunjuk Su Yao. Mulut Su Yao melengkung membentuk senyum, Raja Iblis. Kedengarannya kuat. Tuan muda Yang, kau ambil satu, dan aku ambil yang satunya. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan lawannya terlebih dahulu. Bab 1134 Kemenangan dan Kekalahan. Hal ini membuat Yang Chen merasakan tawa dan air mata yang campur aduk. Su Yao benar-benar wanita yang kompetitif. Dia bahkan dapat bersaing dengannya dalam situasi ini. Dia berkata dengan enggan, Nona Su, iblis terlarang tingkat Raja Iblis ini adalah iblis terlarang setengah langkah teratas dari alam bela diri surgawi, jangan diremehkan. Saya harap Nona Su akan berhati-hati dalam menghadapinya. Su Yao mendengus, apakah kamu meremehkanku? Yang Chen tertawa, tentu saja tidak. Kalau begitu, berhenti bicara omong kosong. Kau ambil satu dan aku ambil satu, pria di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan. Aku mau yang di sebelah kanan, kau tangani yang di sebelah kiri. Perintah Su Yao. Pada saat yang sama, garis pertahanan terakhir di belakang medan perang klan iblis terlarang di dataran tinggi dijaga oleh ratusan iblis terlarang, dan ada banyak iblis terlarang alam bela diri surgawi yang setengah langkah dan berbagai kekuatan iblis terlarang alam bela diri bumi yang bergegas ke medan perang di bawah. Di dataran tinggi, seperti dugaan Yang Chen, dua pembangkit tenaga listrik terkemuka dari klan iblis terlarang berada di tingkat Raja Iblis. Kedua Raja Iblis itu adalah Raja Iblis Bulan Perak di sebelah kiri dan Raja Iblis Badai Angin di sebelah kanan. Sekarang, Raja Iblis Bulan Perak dan Raja Iblis Badai Angin dengan waspada mengawasi sekeliling mereka. Melihat Raja Iblis Bulan Perak begitu waspada, Raja Iblis Badai Angin berkata, Bulan Perak, apakah kamu tidak terlalu sensitif? Kita akan menyerang manusia hari ini, dan mereka sama sekali tidak dapat menebaknya. Dengan kekuatan kita secara keseluruhan, kita akan mengejutkan mereka. Selama kedua Raja Iblis Abadi bergandengan tangan untuk menghadapi anak manusia yang aneh itu, manusia tidak akan memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Apakah mereka masih bisa datang dari belakang kita? Bahkan jika mereka datang dari belakang, berapa banyak pasukan yang akan mereka kirim? Jika jumlahnya lebih sedikit, kita akan berada di sini. Jika jumlahnya lebih banyak, apakah mereka akan mengabaikan rumah mereka sendiri? Faktanya, sebelum perang dengan iblis terlarang, mereka juga mempertimbangkan banyak situasi potensial, seperti kemungkinan bagian belakang mereka diserang. Akan tetapi,
Mereka tidak tahu bahwa Sekte Teritori Utara telah datang untuk memberikan bantuan, jadi mereka tidak melihat keuntungan apapun bagi manusia untuk menyerang dari belakang. Aku katakan padamu, karena Raja Iblis Abadi merasa spekulasimu tidak mungkin benar, maka berhentilah bersikeras. Kata Raja Iblis Badai Angin. Raja Iblis Bulan Perak mengerutkan kening, Badai Angin, apakah menurutmu juga begitu? Manusia itu mampu mendekati Raja Iblis Abadi dengan tenang terakhir kali, dan dengan kematian Iblis Api Merah yang tidak beralasan, itu menunjukkan bahwa manusia itu telah menyusup ke belakang kita sekali. Ini berarti dia bisa menyusup untuk kedua kalinya. Raja Iblis Badai Angin melambaikan tangannya, ini sepenuhnya karena kelakuanmu yang berlebihan. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sambaran petir tiba-tiba menyambar udara. Petir itu secepat halilintar, menyebabkan klan iblis terlarang bereaksi hanya pada saat-saat terakhir. Begitu mereka menyadarinya, mereka mulai berteriak. Kita sedang diserang. Tidak bagus, kita diserang. Yang menunggangi petir itu adalah Su Yao, yang baru saja bertaruh dengan Yang Chen dan memilih untuk menyerang Raja Iblis Badai Angin entah dari mana. Target Su Yao adalah setan badai angin. Para setan terlarang ini jelas tidak menyangka manusia akan muncul di belakang mereka dan melancarkan serangan, tetapi pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Begitu Su Yao bertindak, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menerima tantangan Su Yao, dan langsung menuju Raja Iblis Bulan Perak di sebelah kiri. Dia tidak punya pilihan selain bertindak, karena dia tidak bisa membiarkan Su Yao menghadapi kedua Raja Iblis itu sendirian. Kemudian, anggota Sekte Wilayah Utara lainnya melompat keluar satu demi satu. Bunuh mereka semua, buat para iblis terlarang ini membayar. Saudara-saudara, lanjutkan. Bunuh segerombolan iblis terlarang ini. Untuk sesaat, para pengikut Sekte Wilayah Utara bertarung dengan sengit melawan garis pertahanan terakhir klan iblis terlarang. Yang Chen dan Su Yao masing-masing menghadapi Raja Iblis. Su Yao dan Raja Iblis Badai Angin langsung bertarung, tetapi Yang Chen dan Raja Iblis Bulan Perak tidak langsung saling menyerang. Itu kamu, manusia. Raja Iblis Bulan Perak jelas mengenali Yang Chen dan menunjukkan sedikit ketakutan di matanya saat melihatnya. Lagi pula, dia ingat bahwa Yang Chen lah yang telah mengalahkan Iblis Abadi dan membawa pergi kadal Yin kesayangan Raja Iblis Abadi mereka. Bahkan dengan harga diri Raja Iblis Bulan Perak, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Yang Chen. Namun, ketika dia memikirkan kadal Yin, urat-urat Raja Iblis Bulan Perak tampak menonjol. Manusia, karena kau berani muncul di sini, serahkan saja kadal Yin dengan patuh. Raja Iblis Bulan Perak meraung. Begitu kata-katanya terucap, dia segera mengayunkan cakarnya, dan cahaya perak menyambar saat cakarnya jatuh, bagaikan bulan sabit, sesuai dengan namanya. Yang Chen melihat bekas cakar perak itu, mundur sedikit, dan menghindarinya. Raja Iblis Bulan Perak jelas-jelas marah dan ingin membunuh Yang Chen. Karena itu, Yang Chen dengan cepat mengetahui taktik Raja Iblis Bulan Perak. Jurus-jurus Raja Iblis Bulan Perak semuanya ada di cakarnya, yang pasti telah ditempa secara khusus agar memiliki kekuatan dan kecepatan yang hebat. Meskipun ini bukan masalah bagi Raja Iblis di klan Iblis Terlarang, mengalahkan Yang Chen tetap akan sulit. Sebenarnya, menurut penilaian Yang Chen, mengalahkan Raja Iblis Bulan Perak tidak akan sulit baginya. Jika dia mau, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, memikirkan persaingan dengan Su Yao, dia menggelengkan kepalanya dan tidak terburu-buru untuk mengalahkan Raja Iblis Bulan Perak. Bukannya dia tidak mau, tetapi jika dia mengalahkan Raja Iblis Bulan Perak lebih cepat dari Su Yao, dia akan memenangkan ronde ini dan sudah jelas, akan ada ronde ketiga, ronde keempat. Su Yao adalah tipe wanita yang tidak akan menyerah sampai dia menang setidaknya sekali. Jadi, Yang Chen memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Bagaimanapun, ini hanyalah kompetisi dengan pemenang dan pecundang. Itu tidak begitu penting baginya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Su Yao cukup mengesankan. Meskipun dia menghadapi musuh setingkat Raja Iblis dari klan Iblis Terlarang, dia tidak pernah menyerah dan bahkan menemukan celah setelah puluhan ronde, membunuh Raja Iblis Badai Angin dengan satu gerakan. Huff! Raja Iblis Badai Angin menyemburkan darah dan mati di tempat. Melihat Raja Iblis Badai Angin tumbang, Yang Chen menghela napas lega dalam hatinya. Demikian pula, Raja Iblis Bulan Perak menjadi cemas ketika melihat kematian Raja Iblis Badai Angin.
Ia mengira Yang Chen adalah orang yang tangguh, tetapi ia tidak menyangka akan ada orang tangguh lain seperti Yang Chen. Hanya butuh beberapa gerakan untuk membunuh rekannya. Raja Iblis Bulan Perak sangat memahami kekuatan Raja Iblis Badai Angin, meskipun tidak sebaik miliknya, seharusnya tidak jauh lebih buruk darinya. Raja Iblis Bulan Perak berteriak cemas, "Manusia, bisakah kau bersembunyi saja?" Pada awalnya, Yang Chen memang bersembunyi, tetapi sekarang Su Yao telah mengalahkan Raja Iblis Badai Angin, dia juga telah menang melawannya, jadi tentu saja dia tidak perlu terus bersembunyi. Sudah saatnya mengakhiri ini, gumam Yang Chen. Saat berikutnya, Yang Chen langsung bertindak, dan 3 api keluar secara bersamaan, langsung menghancurkan gerakan Raja Iblis Bulan Perak. Saat guntur dan kilat menyambar, Raja Iblis Bulan Perak segera menjerit kesakitan. Bab 1135 Dua Iblis Abadi yang Hebat. Setelah teriakan itu, 3 api menghilang, dan Raja Iblis Bulan Perak telah berubah menjadi abu. Setelah berhadapan dengan Raja Iblis Bulan Perak, Yang Chen berpura-pura terkejut saat melihat Su Yao dan berseru, "Nona Su, apakah Anda sudah mengalahkan Raja Iblis Badai Angin?" Tuan muda Yang, apakah menurutmu aku ini orang bodoh?" Su Yao menyilangkan tangannya, wajahnya memerah. Yang Chen tertawa dan menangis. Dia merasa agak tidak berdaya menatap wanita yang tersipu malu ini. Dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang wanita yang pintar. Jelas, wanita itu telah mengetahui bahwa dia berpura-pura kalah. Itu benar. Su Yao, sebagai kakak perempuan senior dari Sekte Wilayah Utara, bukanlah orang biasa. Bagaimana dia bisa duduk dengan kokoh di posisi kakak perempuan senior tanpa otak? Dengan wajah tanpa ekspresi, Su Yao berkata, "Tuan muda Yang, dengan melakukan ini, kau menghinaku, Su Yao. Aku tidak takut kalah, tetapi aku takut menang dengan memalukan. Kita akan melupakannya kali ini, tetapi aku harap Tuan muda Yang akan menghormatiku lain kali." Dengan kata-kata itu, Su Yao langsung turun untuk membantu seniman bela diri lain dari Sekte Wilayah Utara. Yang Chen mendesah tak berdaya, mengangkat bahu, dan turun untuk membantu para seniman bela diri dari Sekte Wilayah Utara juga. Pada saat yang sama, di medan perang klan iblis terlarang, sejumlah besar iblis larangan mulai memasuki medan perang untuk menaklukkan wilayah manusia dan kemudian dengan cepat menerobos medan perang dan mengalahkan pertahanan manusia. Serangan ini berbeda dari serangan terakhir di pertempuran Vulture Ridge. Pertempuran Vulture Ridge hanya terjadi di distrik timur. Namun kali ini, perang skala penuh terjadi di distrik timur, selatan, dan utara. Setan terlarang di medan perang alam bela diri bumi awalnya akan menunggu dan melihat, tetapi hilangnya kadal yin tidak dapat menenangkan setan abadi. Setelah berdiskusi, ia memutuskan untuk segera melancarkan serangan terhadap manusia, berharap dapat menggunakan perang untuk memaksa Yang Chen keluar. Bahkan jika ia tidak dapat memenangkan pertempuran, ia harus mengambil kembali kadal yin dari Yang Chen. Hanya dengan cara ini, ia dapat melapor kembali kepada atasannya. Yang membuat iblis abadi tidak bisa tenang adalah setelah mereka mengerahkan banyak biaya untuk menyerang manusia, manusia pun mengirimkan berbagai jenderal dan pasukan untuk melawan, tetapi tidak ada tanda-tanda kemunculan Yang Chen. Bagaimana mungkin iblis abadi bisa tenang? Dia mengirim banyak anggota klan untuk mencari jejak Yang Chen, tetapi sejauh ini masih belum ada petunjuk. Bos, masih belum ada tanda-tanda manusia itu. Ya, anak manusia itu belum bergerak. Iblis abadi itu meraung marah, sekelompok sampah, sekelompok sampah. Jika anak itu tidak keluar, aku ingin kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Dia tidak dapat menemukan Yang Chen, jadi dia harus mati. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Bos, apakah Anda perlu bergerak sendiri untuk mengeluarkan anak itu? Seorang antek tingkat Raja Iblis gemetar, takut amarah iblis abadi akan menghancurkannya. Mendengar perkataan Raja Iblis, iblis terlarang yang berdiri di samping iblis abadi pun angkat bicara. "Serigala beracun, menurutku dia masuk akal. Kalau kau pergi, anak itu mungkin akan muncul." Iblis terlarang yang berbicara tampak persis seperti iblis abadi. Poisonous Wolf memandang iblis terlarang ini secara berbeda dari yang lain. Dia tahu bahwa yang satu lagi adalah sejenis dengannya, iblis abadi lainnya yang merupakan salah satu dari 2 pemimpin teratas di medan perang alam bela diri bumi. Iblis abadi ini disebut Skeleton Yin, yang bertanggung jawab atas distrik utara dan selatan.
Karena perlunya serangan umum, ia duduk bersama dengan Poisonous Wolf, yang bertanggung jawab untuk memimpin pertempuran. Skeleton Yin berkata, Poisonous Wolf, aku sangat kecewa padamu karena kehilangan Yin Lizard. Tapi sekarang kita berada di perahu yang sama, dan agar tidak terlibat dengan Demon Emperor, aku harap kau dapat membawa Yin Lizard kembali secepatnya. Selama pria itu keluar, aku akan segera bergerak dan membantumu menyingkirkan orang ini. Kalau begitu, aku akan membawa anak itu keluar sendiri. Poisonous Wolf memutar lehernya. Sejujurnya, dia agak takut menghadapi Yang Chen sendirian. Namun, memikirkan skeleton Yin di belakangnya, ketakutannya pun sirna. Mati di tangan dua iblis abadi adalah hal yang setimpal bagi Yang Chen. Dengan pikiran itu, serigala beracun melancarkan aksinya. Dia dengan mudah mengalahkan beberapa manusia elit alam bela diri surgawi setengah langkah. Sayangnya, dia tidak bisa membuat siapapun menghalangi jalannya. Dengan geram, serigala beracun berteriak, manusia, aku ingin menantang panglima tertinggi kalian, apakah ada di antara kalian yang berani melawan aku? Dia secara tidak sadar mengira Yang Chen begitu kuat sehingga dia seharusnya berada di level komandan tertinggi manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Chen lebih rendah dari Zhang Zonyi? Kata-kata itu sampai ke telinga beberapa komandan manusia, membuat mereka menggigil. Bahkan Zhang Zonyi tidak berani bergerak dengan mudah karena Poisonous Wolf adalah iblis abadi dan kekuatannya sudah diketahui. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi itu akan sia-sia. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Naga Xingyu. Karena Naga Xingyu adalah panglima tertinggi di medan perang alam bela diri bumi manusia, dan serigala beracun telah menantangnya. Seberapa banyak yang diketahui Dragon Xingyu tentang situasi medan perang? Dia belum pernah benar-benar berada di medan perang, hanya mengerjakan beberapa rencana kecil di balik layar. Sekarang, ketika ditantang oleh iblis abadi, dia secara naluriah mundur. Aku tidak akan merendahkan diri seperti iblis terlarang sepertimu. Tidak sembarang orang bisa membuatku bertindak. Gumam Naga Xingyu, suaranya hanya terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dia ingin menyelamatkan mukanya dengan kata-kata ini. Saat tak seorang pun muncul, serigala beracun berteriak dengan marah, apakah ini kebajikan komandan manusia tertinggimu, yang tidak berani bertarung? Komandan Naga, mengapa kau tidak pergi dan mencoba iblis abadi? Kita tidak perlu mengalahkannya sekarang, kita hanya perlu menunda waktu yang cukup. Ya, jika kau pergi sekarang, tundalah waktu yang cukup lama, dan jika kau tidak pergi, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada manusia kita. Naga Xingyu menjawab dengan dingin, selama aku di sini, seharusnya tidak ada masalah dalam pertempuran. Iblis abadi ingin aku bertarung, jelas bertujuan untuk suatu rencana. Jika sesuatu terjadi padaku, itu pasti akan merusak moral. Bukannya aku tidak ingin bertarung, tetapi aku harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Aku harap kamu dapat melihat situasinya dengan lebih jelas. Dia tidak bodoh. Melihat banyak orang yang sangat takut pada iblis ini, bagaimana mungkin dia berani melawan? Begitu kata-kata ini terucap, banyak orang diam-diam mengumpat dalam hati mereka. Long Xingyu hanyalah seorang pengecut. Hanya Chen Gang, anteknya, yang berpikir sejenak dan berbisik, Panglima Naga, iblis abadi kehilangan separuh taringnya saat Yang Silin membawa pergi seekor kadal terakhir kali. Kekuatannya telah sangat berkurang. Kau pasti bisa menangkapnya. Penghargaan ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Bab 1136 Kematian Naga Xingyu. Awalnya, Naga Xingyu sama sekali tidak berani berpikir untuk melawan serigala beracun. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Gang, dia langsung goyah. Apa katamu? Tanya Naga Xingyu dengan ragu. Chen Gang terkekeh, Panglima Naga, tepatnya, iblis abadi ini terluka parah oleh Yang Chen dalam pertempuran terakhirnya dengan Yang Silin, dan bahkan harta karunnya dicuri. Mampu mengerahkan 50% kekuatannya tidaklah buruk. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Jika wakil pemimpin di sini tidak dapat menahan diri untuk tidak melawan iblis abadi nanti, pujian itu tidak akan menjadi milikmu. Tidak bisa mengerahkan 50% kekuatannya. Benarkah itu? Dragon Xingyu ingin konfirmasi. Tentu saja. Chen Gang meyakinkannya sambil menepuk dadanya. Naga Xingyu langsung berpikir keras. Mengingat serigala beracun tidak dapat mengerahkan 50% kekuatannya, mengapa ia tidak ikut berperang?
Saat dia berpikir, Zhang Zonyi merenung dan berkata, semuanya, mungkin lebih baik bagiku untuk menghadapi iblis abadi ini. Aku punya pengalaman melawannya. Meskipun aku mungkin tidak bisa menang, aku bisa menundanya untuk waktu yang singkat tanpa masalah. Setelah mengatakan itu, Zhang Zonyi bersiap untuk mengambil tindakan. Melihat Zhang Zonyi ingin bertarung, naga Xingyu segera menjadi gelisah, dan berteriak, tunggu. Zhang Zonyi tampak bingung, Panglima Naga, apa yang terjadi? Naga Xingyu berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Zonyi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, kurasa lebih baik aku yang bertindak sendiri. Karena iblis abadi ini ingin aku bertindak, biarkan aku melihat sendiri apa yang bisa dia lakukan. Zhang Zonyi dan para wakil pemimpin agak bingung dengan perubahan pikiran naga Xingyu yang tiba-tiba, karena dia awalnya menolak untuk mengambil tindakan. Namun, karena naga Xingyu telah memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hati-hati, Komandan Naga. Komandan Naga, hati-hati. Mereka bingung, berpikir bahwa naga Xingyu mungkin telah berubah menjadi lebih baik. Mereka tidak tahu bahwa naga Xingyu tidak berubah menjadi lebih baik, tetapi hanya melihat bahwa kekuatan serigala beracun telah sangat berkurang, dan ingin membunuh serigala beracun untuk merebut penghargaan dan mengamankan posisinya. Pada saat ini, ketika naga Xingyu melihat serigala beracun, dia berkata dengan dingin, iblis abadi, dengan membuat keributan di sini, kamu tidak menempatkanku di matamu. Kalau begitu, biarkan aku memberimu pelajaran. Komandan yang tidak dikenal, aku belum pernah mendengar tentangmu. Poisonous Wolf tidak menunjukkan rasa hormat kepada Dragon Xingyu. Naga Xingyu tidak bisa diam setelah mendengar itu, dan menyerang dengan marah. Naga Xingyu mampu menduduki jabatan Panglima karena keterampilannya. Ia menduduki tempat di Sekte Huangdao, menjadi yang terbaik di antara alam bela diri surgawi setengah langkah, dan tidak setara dengan seniman bela diri biasa. Ia hanya dipilih untuk jabatan Panglima tertinggi karena Kaisar Jueming. Tidaklah benar jika dikatakan bahwa naga Xingyu tidak memiliki keterampilan. Begitu naga Xingyu beraksi, ledakan terdengar terus-menerus. Badai di sekitarnya meningkat, dan lautan api menutupi area tersebut, memperlihatkan kemampuan luar biasa naga Xingyu. Namun, baik dia maupun Chen Gang meremehkan kekuatan iblis abadi. Ketika Yang Chen bertarung dengan Poisonous Wolf, mungkin bagi orang luar hal itu tidak berarti apa-apa, tetapi hanya Yang Chen sendiri yang tahu seberapa kuat Poisonous Wolf. Bahkan tanpa Yin Lizard, hanya memiliki Yang Lizard saja sudah cukup untuk menekan Dragon Xingyu dalam waktu singkat. Hal ini membuat naga Xingyu panik, dan dia mengutuk dalam hatinya, Chen Gang terkutuk ini, bukankah dia mengatakan bahwa kekuatan iblis abadi telah sangat berkurang dan tidak dapat mengerahkan bahkan 50% dari potensinya? Mengapa dia masih begitu kuat? Ketika aku kembali, aku akan membuatnya membayarnya. Meskipun dia marah, dia tidak tahu bahwa Chen Gang tidak berbohong. Tanpa kadal Yin, serigala beracun seperti kehilangan lengan kiri, dan kekuatannya memang sangat berkurang. Alasan mengapa dia masih ditekan adalah karena kemampuannya sendiri yang kurang. Namun, naga Xingyu tidak begitu tenang hingga kehilangan ketenangannya. Ia menghibur dirinya sendiri dengan berpikir, apapun yang terjadi, tetap saja tidak realistis bagi iblis abadi ini untuk mengalahkanku dalam waktu singkat. Selama aku bisa menundanya, aku tidak akan kehilangan muka. Ketika ada cukup waktu nanti, bocah bermarga yang itu seharusnya sudah memimpin tim penyerang kejutan untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Penundaan memang suatu prestasi hebat. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi, tiba-tiba, naga Xingyu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan jelas merasakan ada sosok yang muncul di belakangnya. Sosok ini tidak lain adalah iblis abadi kedua, Skeleton Yin. Merasakan kedatangan Skeleton Yin dan disertai dengan tekanan ki iblis yang mencengangkan, naga Xingyu menjadi benar-benar bingung. Tidak bagus, teriaknya ketakutan. Namun, saat ia menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Serangan Skeleton Yin datang seperti petir. Dengan suara yang menusuk, cakar Skeleton Yin menembus jantung Dragon Xingyu, mengangkatnya tinggi ke udara. Naga Xingyu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ia akan jatuh dengan cara seperti itu. Ini bisa digambarkan sebagai pembalasan yang setimpal. Terlalu lemah. Poisonous Wolf, kau tidak mungkin bisa dikalahkan oleh orang ini, kata Skeleton Yin dengan muram.
Serigala beracun mendengus dingin, bagaimana mungkin? Bahkan tanpa kadal Yin, aku akan mengalahkannya dalam beberapa ronde. Orang yang mengalahkanku saat itu bukanlah dia, melainkan orang lain, yang hanya berada di lapisan ke-8 alam bela diri bumi. Lapisan ke-8 alam bela diri duniawi. Bahkan orang ini pun tidak ada, sungguh sayang. Skeleton Yin menggertakkan giginya. Hati kedua iblis abadi gelisah ingin menemukan Yang Chen, sementara para manusia juga panik. Para wakil pemimpin terkejut melihat naga Xingyu jatuh, terutama Chen Gang, yang ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa iblis abadi kedua akan tiba-tiba muncul. Ini buruk. Ekspresi Zhang Zonyi berubah drastis. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Dragon Xingyu, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Dragon Xingyu masih menjadi panglima tertinggi. Kematiannya berdampak besar pada situasi medan perang. Mengapa teman muda yang belum melancarkan serangan kejutan dari belakang? Jika dia tidak segera datang, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan. Zhang Zonyi dan yang lainnya menjadi cemas. Dalam hal kekuatan keseluruhan, manusia pada dasarnya sedikit lebih lemah daripada klan iblis larangan. Situasi semakin memanas dengan kematian naga Xingyu. Kedua iblis abadi itu berdiri tinggi di langit, menyadari kedudukan tinggi naga Xingyu di antara manusia. Sepertinya orang ini benar-benar punya status di antara manusia. Kematiannya telah menimbulkan reaksi keras di pihak mereka. Kalau begitu, kita akan memanfaatkan situasi ini, memaksa anak itu keluar, dan membunuhnya. Gerutu Poisonous Wolf. Dia dan Skeleton Yin bergabung dan memutuskan untuk memanfaatkan situasi untuk menyerang. Akan tetapi, saat mereka hendak bertindak, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah di belakang mereka. Karena ada suara pertempuran yang mengejutkan dari belakang, dan ketika mereka berbalik, mereka melihat pasukan besar di belakang, dengan sekelompok besar orang muncul dalam masa hitam. Tim itu mendatangkan malapetaka di bagian belakang klan iblis larangan. Yang Chen dan Su Yao memimpin kelompok itu.